lagi bersama kami di program Rio Channel TV terkait masalah sampah khususnya yang berada di Kecamatan Pasir Penyu Air Molek. Hampir setengah tahun sampah ini tidak dapat diatasi. Sudah berada di hadapan saya Aprinaldi Eka Putra Esos, Kepala Bidang Pengelola Sampah di Badan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu. Baik, bagaimana Pak Aprinaldi, sehat? Abang dah sehat ya, alhamdulillah. Dan abang di sini menjabat sudah lama ya? Baru 10 bulan ini. 10 bulan ini ya. Oke, baik Bang, mungkin abang sudah mendengar dengan yang ada di pemberitaan media sosial kita terkait masalah sampah yang kini menjadi polemik di tengah masyarakat, khususnya Kecamatan Pasir Penyu. Bisakah abang jelaskan seperti apa fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan penanganan sampah ini, seperti apa? Dinas Lingkungan Hidup terkait pengelolaan sampah yang ada khususnya di Kecamatan Pasir Penyu, Air Molek. Kami tentunya punya tugas fungsi menjaga lingkungan dan pengelolaan sampah, yang mana pada saat ini kita berikan semacam kegiatan ataupun pekerjaan yang selama ini di lapangan, khususnya armada di kami itu ada 2 unit dan 3 amrol di Kecamatan Pasir Penyu. Oke, baik, kita melihat Air Molek ini masyarakat mengatakan adalah kota bersolek. Saat ini di mana-mana sampah itu bertumpuk. Langkah apa yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup untuk menangani sampah ini? Silakan tanggapan Anda. Untuk penanganan atau pengelolaan sampah ini kami memang dengan keterbatasan anggaran di tahun 2020 ini, khusus di Pasir Penyu itu ada 2 unit armada dan 3 amrol. Tentunya dengan keterbatasan anggaran ini tadi, kami berharap dan saling berkoordinasi dengan pihak OPD, dalam hal ini Dinas Industrian dan Perdagangan serta pasar, yang mana anggota ataupun petugas kebersihannya itu masih dipekerjakan pada Dinas Industrian dan Perdagangan serta pasar Kabupaten Indragiri Hulu. Oke, baik Bang. Dinas Lingkungan Hidup ini, maksud kami Dinas Lingkungan Hidup ini sebagai garda terdepan untuk mengatasi persoalan sampah yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu ini. Apa yang menjadi kendala sehingga bisa sampah terjadi bertumpuk di mana-mana? Dengan keterbatasan anggaran ini tadi, tentunya kami ada pelimpahan untuk servis, kemudian dan lain-lain itu masih terbatas. Kami sudah mengajukan di APBD perubahan 2020, yang ternyata tidak disahkan oleh Dewan untuk penambahan anggaran tersebut. Oleh DPR sendiri tidak mengesahkan pengajuan anggaran untuk menangani sampah yang terkait dalam penanganan di Dinas Lingkungan Hidup, ya. Itu maksudnya. Oke, baik. Sejauh mana Bang kerjasama kita terhadap pemerintah kecamatan untuk menangani masalah sampah ini? Tentunya kami selalu koordinasi pihak kecamatan. Terakhir itu memang
saya jumpai Pak Kades Candirejo, di mana kami berharap aspirasi maupun untuk kegiatan-kegiatan dari masyarakat agar diaktifkan saling bagaimana menjaga kebersihan ini tadi untuk pengelolaan sampah. Kita memang saling koordinasi tadinya beberapa kali, alhamdulillah pihak masyarakat maupun ormas di sana saling bergotong royong untuk membersihkan sampah yang ada di Kecamatan Pasir Penyu. Kami pun berharap dan mengucapkan terima kasih pada Pak Camat serta perangkatnya lebih aktif dalam penanganan untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di Kecamatan Pasir Penyu. Terhadap masyarakat, ada tidak Dinas Lingkungan Hidup mengenakan berupa biaya untuk pembersihan sampah, baik itu sampah masyarakat atau sampah masyarakat yang kelas atas atau seperti apa? Bisa Anda jelaskan, kalaupun ada, dan itu ada tidak tempat kelas-kelasnya dan tarifnya gitu maksudnya? Baik, terkait dengan pelimpahan kewenangan pengelolaan retribusi kebersihan atau pesampahan dari Disperindak ke Dinas Lingkungan Hidup pada Desember 2019, tentunya terhitung dari Januari 2020 menjadi kewenangan kami untuk pemungutan retribusi ini tadi. Nah, terkait pemungutan retribusi kebersihan atau pesampahan ini tadi, tentu kami merujuk kepada peraturan daerah nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Di situ ada item-item atau spesifikasinya di dalam pemungutan retribusi, bahkan sampai ke rumah tangga. Dan pelimpahan kewenangan ini tadi dari Disperindak ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Bupati 102 tahun 2019. Baik, bisa tidak dijelaskan peran dan fungsi Disperindak terhadap sampah yang kita bahas saat ini? Ya, alhamdulillah koordinasi dari pihak DLH kami maupun Disperindak di lapangan memang untuk personel atau petugas kebersihan itu berada pada Disperindak. Kami kemudian untuk pemungutan retribusi ini karena perdana di Dinas Lingkungan Hidup, tentunya kami rapat dulu awalnya itu ada bagian hukum, inspektorat, PDAM, Dinas Disperindak dan pihak kami sendiri serta pihak terkait yang di dalam pengaturan ataupun untuk retribusi jasa umum ini tadi. Dan terakhir mungkin ditambah dengan Bapeda, yang mana pihak Bapeda tentunya saling koordinasi kami untuk bagaimana mencapai target PAD selama ataupun setiap tahun. Tentu dari kewajiban ataupun mempunyai target PAD ini tadi, kami karena perdana ini tadi ya harusnya bagaimana untuk memaksimalkan peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Indragiri. Oke, berapa jumlah target nominal target yang ditekankan Bupati terhadap Dinas DLH dalam penertiban restribusi sampah? Untuk tahun 2020 ini adanya target PAD itu 377 miliar dalam Keseluruhan
keseluruhan satu kabupaten. satu kabupaten dalam tahun 2020 ini. Memang dengan adanya faktor-faktor maupun permasalahan yang di lapangan itu cukup rumit dan kami walaupun tidak mencapai target tapi tetap berusaha untuk bagaimana meningkatkan target PAD ini tadi. Baik. Pak Kabit, himbauan Anda terhadap masyarakat agar mereka tidak sembarangan membuang sampah seperti apa supaya bisa menjaga kebersihan sesama, silakan. Ya. Baiklah, kami dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Negeri Hulu mengimbau kepada masyarakat maupun pihak swasta, kemudian pihak pedagang maupun tempat-tempat usaha agar menjaga lingkungan yang mana sampah-sampah yang terkait dalam baik itu penanganannya maupun pengelolaannya itu sudah kita siapkan, baik itu amrol, transportasinya, kemudian TPS. Kami berharap kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Pasir Penyu itu agar dapat sampah-sampah yang ada baik itu dari rumah tangga, dunia usaha maupun swasta maupun pasar agar dapat ditumpukan di TPS-TPS yang sudah disiapkan. Dan di samping itu kami mengimbau kepada masyarakat agar menjaga sampah agar jangan menjadi atau mencemari lingkungan, karena lingkungan ini sendiri dampaknya sangat besar untuk masyarakat di Kabupaten Negeri Hulu. Saudara, kita sudah mendengar jelas ya, maksud kami kita sudah mendengar jelas paparan dari Kepala Bidang Pengelolaan Sampah di Badan Peningkatan Kapasitas dengan Abangda Aprinaldi Eka Putra Esos. Dan juga saat ini kita mendapat kabar sedikit, mungkin semoga beliau cepat sembuh ya, Pak Kepala Dinas sedang melakukan terapi saat ini ya Bang ya. Kita berdoa semoga beliau lekas sembuh, dan juga kita berharap seluruh masyarakat agar sadar tentang kebersihan sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah. Terima kasih ya Bang Dah telah diterima Sama-sama kami dengan baik di Dinas Lingkungan Hidup. Demikian dari saya, Paul Mesmane dari Kabupaten Negeri Hulu melaporkan. Terima kasih. Saudara, telah terjawab sudah terkait penanganan sampah yang berada di Kecamatan Pasir Penyu. Saat ini sudah tuntas dijawab jelas oleh pemerintah Kabupaten Negeri Hulu, Dinas Lingkungan Hidup. Dan beberapa hari yang lalu sempat menjadi polemik. Mudah-mudahan untuk ke depan tidak akan lagi ada sampah yang bertumpuk di air molek khususnya Kecamatan Pasir Penyu. Terima kasih.